Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Isnuriandi dengan NIM B1011191126. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalisme sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialisme, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur pola perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran, dan atau gerakan. Sosialisme oleh segelintir orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang-orang banyak. Di dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya ada tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Lalu, tokoh pendiri sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx merupakan sosialisme radikal yang memiliki pandangan bahwa hak individual harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Di samping ini, kaum tani bukan golongan yang penting dalam masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialisme sejati. Marx berpendapat demikian karena faham dialektik materialismenya yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Yang kedua ada St. Simon. Claude Henry de Rouvroy Comte de Saint-Simon atau lebih dikenal dengan Henry de Saint-Simon dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki oleh sepenuhnya oleh pemerintah dan atau negara. Selanjutnya ciri-ciri ekonomi sosialisme. Yang pertama lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi individu dalam sistem sosialisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang ketiga ada sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi melahirkan kesadaran kolektivisme, masyarakat sosialis, dan pola produksi melahirkan kesadaran individualisme. Lalu sistem sosialisme juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan sistem sosialisme yaitu yang pertama, sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Dan yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Lalu, kelebihan sistem sosialisme. Yang pertama yaitu disediakannya kebutuhan pokok. Dan yang kedua, didasarkan perencanaan negara. Dan yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.